Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai pembelajaran terpadu dan tematik model network. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami dulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Karim Lydia Yuningtyas, ada Nadirotus Sulfa, dan ada Bella Wahyuni Wiradika. Network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan media elektronik dan media massa dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau diminatinya. Sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, televisi, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Menurut pandangan Robin Vergarty, network merupakan model pemanduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Dalam model pembelajaran terpadu merupakan sumber masukan eksternal yang berkelanjutan. Model ini seterusnya akan memberikan ide-ide baru dan ide-ide ekstrapolasi atau ide yang halus. Model network tidak seperti di model sebelumnya. Pelajar mengarahkan proses integrasi melalui ruang pemilihan jaringan yang mereka butuhkan. Hanya pembelajar sendiri yang mengetahui seluk-beluk dan dimensi bidang mereka. Peserta didik dapat menargetkan sumber daya yang diperlukan. Model ini seperti model yang lain, berkembang dan tumbuh sebagai kebutuhan tambahan yang dapat mendorong peserta didik ke arah yang baru. Contohnya seperti arsitek, jika mereka mengadaptasi teknologi CAD atau CAM untuk desain jaringan dengan teknik pemrograman dan memperluas pengetahuan dasar yang mereka miliki, seperti yang dia lakukan secara tradisional dengan para desainer interior. Pembelajaran terpadu dan tematik model network memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, model network ini mirip dengan sinyal satelit yang bertebaran dan penerima sinyal dapat menerima sinyal dari berbagai arah. Yang kedua, siswa mengarahkan proses integrasi melalui ruang pemilihan jaringan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Lalu yang keempat, siswa membuat jaringan dengan orang lain baik dalam bidang yang mereka tekuni maupun di luar bidang tersebut dan mereka menghubungkan ide-ide baru yang dalam ide-ide lama secara terus-menerus. Lalu yang kelima, siswa menyaring semua yang mereka pelajari melalui kajian para ahli dan membuat koneksi internal yang mengarah ke jaringan eksternal ahli di bidang terkait. Adapun langkah-langkah model pembelajaran network adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pedoman kurikulum 2013 di setiap mata pelajaran. Yang kedua, menentukan keahlian yang disesuaikan dengan minat siswa. Yang ketiga, menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan sesuai dengan keahlian yang diinginkan siswa. Yang keempat, menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kelima, menentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Yang keenam, mendesain model network
yang disesuaikan dengan minat siswa. Yang ketujuh, hasil dari rancangan model jaringan atau network card dimasukkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedelapan, menentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan seperti pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Yang kesembilan, langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RPP yang telah dibuat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model jaringan network card. Pertama, kelebihan dari jaringan network card yaitu model jaringan ini sangat beragam. Pendekatan pembelajaran terintegrasi ini sangat proaktif dan alami. Dengan model ini, peserta didik memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru dia temukan dengan kemampuannya sendiri. Nilai tambahan dari model jaringan ini bagaimanapun tidak bisa dipaksakan pada peserta didik, melainkan harus muncul dari dalam diri masing-masing peserta didik. Namun, guru memberikan layanan yang diperlukan untuk mendukung tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Pada model network card ini, peserta didik terstimulasi oleh informasi, keterampilan, atau konsep-konsep baru. Selanjutnya, kelemahan model jaringan network card. Kelemahan model jaringan ini jika diambil untuk perbedaan-perbedaan besar dapat menyebabkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik, sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Selain itu, motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pembelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Saya Nadiratu Zulfa akan melanjutkan penjelasan terkait model pembelajaran terpadu network. Sebelumnya, telah kita ketahui bahwa model jaringan merupakan model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan ahli dalam mencari data, keterangan, atau yang lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang siswa minati dan sukai. Hal tersebut membuat siswa secara tidak langsung berusaha mencari tahu dari berbagai sumber, bisa berupa bacaan, internet, siaran radio, televisi, atau orang di sekitarnya yang dianggap ahli olehnya. Seperti yang ditampilkan dalam layar video, gambar tersebut merupakan model network, bentuk jaringan prisma. Model ini digambarkan seperti sebuah bangun prisma, yaitu merupakan sebuah bangun yang apabila dilihat dapat menciptakan berbagai dimensi dan arah fokus. Model network tumbuh sebagai kebutuhan tambahan yang dapat mendorong peserta didik ke arah baru. Tutor dan mentor sering menyarankan model ini untuk memperluas cakrawala para pelajar atau memberikan perspektif yang diperlukan. Sebagai jaringan berkembang, koneksi atau suatu hubungan terkadang muncul secara kebetulan di sepanjang proses pembelajaran, seringkali tanpa sengaja. Hal ini mendorong peserta didik menemukan kedalaman pengetahuan baru di suatu bidang tertentu. Aplikasi model network dalam pembelajaran di SD kurang lebih siswa memiliki ketertarikan pada suatu topik. Dari ketertarikan tersebut, akhirnya siswa berusaha menggali informasi dari berbagai sumber. Guru di sini lebih kepada memberikan stimulus berupa penugasan yang berhubungan dengan pembahasan tertentu. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, siswa dapat menggali informasi dari berbagai sumber seperti internet, televisi, maupun orang-orang di sekitarnya yang dia anggap ahli. Ketertarikan secara alami yang dimilikinya telah menyebabkan dia untuk belajar dari orang lain di bidang yang menawarkan berbagai tingkat pengetahuan dan wawasan
yang memperluas jangkauan belajarnya. Contoh aplikasinya, siswa tertarik dengan materi IPA yaitu wujud benda. Guru memberikan penjelasan dasar terkait materi wujud benda dan diberikan stimulus berupa gambar. Setelah itu, guru memberikan penugasan untuk siswa diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang relevan dengan materi, serta siswa diperintahkan untuk mengamati benda-benda yang ada di rumah untuk kemudian dikelompokkan dalam tabel sesuai wujud bendanya. Siswa dibebaskan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, bisa internet, maupun bertanya kepada orang-orang yang mereka pikir ahli dan mengetahui tentang hal tersebut. Contohnya orang tua, saudara, teman, maupun bisa bertanya kepada guru untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam menjelaskan itu terdapat kesalahan dan penjelasannya kurang dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.